Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, dalam proses harmonisasi Badan Legislasi mendorong adanya Undang-Undang Hak Cipta, Badan Legislasi terus mengoptimalkan pelibatan bermakna dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan rancangan Undang-Undang Hak Cipta adil dan berpihak bagi pencipta serta kuat secara hukum. Dalam proses harmonisasi penyusunan rancangan Undang-Undang Hak Cipta untuk menjadi usul inisiatif DPR RI, Badan Legislasi terus mengoptimalkan pelibatan bermakna dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan rancangan Undang-Undang Hak Cipta adil dan berpihak bagi pencipta dan kuat secara hukum. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyampaikan, pelibatan garda publik pencipta lagu, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia sangat krusial untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan. Balik DPR RI berkomitmen menyempurnakan rancangan Undang-Undang Hak Cipta bukan hanya melindungi pencipta karya seni, tapi juga tidak memberatkan pengguna karya seni secara berlebihan. Bertujuan untuk memotret ekosistem hak cipta secara utuh dari hulu hingga hilir. Garputala mempresentasikan suara pencipta, harapan pencipta lebih tepatnya begitu, sebagai pemilik hak yang menuntut keadilan ekonomi. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Habib Syarif menekankan bukan hanya aspek finansial, rancangan Undang-Undang Hak Cipta juga harus menjaga keaslian dan marwah karya cipta. Untuk itu, diperlukan pasal yang membatasi ruang gerak lembaga manajemen kolektif atau LMK agar tidak menarik royalti secara sepihak, terutama pada karya domain publik. Nampaknya LMKN ini sudah sangat kebablasan. Ya. Ada beberapa pasal-pasal yang dilabrak. Ya. Salah satu yang kalau tadi yang lain-lain, saya lebih ingin meninjau dari sisi perhotelan. Memperdengarkan mulut Al-Quran, kena royalti. Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait 8 program prioritas nasional Presiden Prabowo di tahun 2026, Komisi 2 DPR RI tekankan pentingnya sinkronisasi antara program pusat dan daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik dalam pembangunan nasional. Di tahun 2026, Presiden Prabowo mengagendakan 8 program prioritas nasional. Untuk mendukung hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya Kemendagri melakukan orkestrasi penguatan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik dalam pembangunan nasional. Menurut Ahmad Heriawan, perlu ada kesinambungan dan kesesuaian antara program pemerintah pusat dengan program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Meski banyak program pembangunan telah berjalan, persoalan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sering terjadi di lapangan. Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah serius yang harus diselesaikan Kemendagri agar pembangunan nasional berjalan efektif dan tidak terputus antar level pemerintahan. Kesesuaian, kesinambungan, kesesuaian antara program pusat, program daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, inilah yang jadi pekerjaan berat. Gitu. Jadi ketika memeriksa APBN dan APBD dari kabupaten kota dan provinsi, tidak saja ya kesesuaian biasa, tetapi perlu ada penelusuran lebih lanjut tentang penyesuaian. Sebab seringkali sinkronisasi jadi masalah, ya nampaknya contoh irigasi dalam konteks ketahanan pangan. Di atasnya ada irigasi primer, di tengah ada sekunder, di akhir ada tersier. Kadang tersier jalan, sekundernya mogok. Kemudian primernya bagus, ada di sekundernya tidak berjalan. Gitu. Saya kira ini juga mesti menjadi bagian penting. Ahmad Heriawan berharap Kementerian Dalam Negeri lebih maksimal mendorong penguatan koordinasi lintas level pemerintahan sehingga hasil pembangunan nasional benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menekankan bahwa masa transisi menuju sistem pengawasan perikanan terpadu tidak boleh melemahkan pengawasan di lapangan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menegaskan perlindungan sumber daya ikan harus tetap optimal sebelum sistem baru beroperasi penuh. Masa transisi menuju sistem pengawasan perikanan terpadu tidak boleh melemahkan pengawasan di lapangan. Komisi 4 DPR RI menegaskan, perlindungan sumber daya ikan harus tetap optimal sebelum sistem baru beroperasi penuh. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan, Sistem Maritime and Fisheries Integrated Surveillance Systems atau MFISS ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2028. Menurutnya, jeda waktu tersebut tidak boleh menjadi alasan melemahnya pengawasan sumber daya perikanan nasional. Nah, ini kan sistem ini, ya toh, kita perjuangkan, Pak Menteri beserta jajaran ngotot berjuang untuk ini. Ini kan dengan tujuan mulia toh, menyelamatkan potensi laut kita. Seperti apa yang selalu dipidatokan oleh Pak Presiden. Nah, saya harap sebelum sistem ini berfungsi, itu juga menjadi concern kita semua gitu loh Pak. Itu kan kaitannya dengan BBM operasional kapal kita sekarang gitu loh. Misalnya, ya toh, kalau sekarang saja kapal yang existing tidak kita sediakan BBM-nya yang cukup gitu loh. Berarti kan pengawasannya lemah. Masa ya 3 tahun, kita harus menunggu 3 tahun, kekayaan kita diambil dulu, baru kemudian kita bisa optimal dalam melakukan pengawasan. Kan tidak seperti itu gitu loh. Jadi saya harapkan ya toh, ini kita syukuri ya. Tapi dalam 3 tahun ini kita persiapkan gitu loh BBM. Alex menekankan, sebelum sistem terpadu berjalan, armada pengawas yang ada harus tetap didukung secara optimal. DPR RI mendorong pemerintah memastikan ketersediaan BBM dan dukungan operasional lainnya agar praktik penangkapan ikan ilegal dapat dicegah selama masa transisi menuju 2028. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI menilai sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci penguatan dan pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana masih menjadi tantangan utama perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di daerah. Komisi 8 DPR RI menilai sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci penguatan dan pengembangan PT KIN. Dalam rapat dengar pendapat dengan para rektor PT KIN, Komisi 8 DPR RI menyoroti beragam persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga pengajar, hingga tata kelola SDM yang belum optimal. Kondisi ini diperberat dengan alokasi anggaran pusat yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan real kampus. Anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam menegaskan PT KIN perlu aktif membangun kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan Pemda dapat menjadi alternatif pendanaan melalui hibah lahan, infrastruktur, hingga pengembangan fasilitas pendidikan. Yang kedua, bagaimana bermitra dengan pemerintah daerah. Saya dorong Pak Gubernurnya, Pak Rektor minta,
kita dapat bantuan dana tanah 50 hektar untuk pembangunan kampus baru. Kita dorong lagi wali kotanya, mereka bantu pembangunan rumah sakit sebanyak 5 lantai. Itu murni bantuan hibah dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Jadi jangan hanya semata-mata mengandalkan anggaran APBN yang ada di tingkat pusat yang harus membagi sekian banyak, baik universitas negeri maupun universitas swasta. Sinergi antara PT KIN dan pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat penguatan kelembagaan kampus, sekaligus mendorong pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan di berbagai daerah. Esa, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah lonjakan minat kerja ke luar negeri, Komisi 9 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan PMI agar keamanan dan kesejahteraan pekerja migran lebih terjamin. Lonjakan minat kerja ke luar negeri di tengah bonus demografi harus diimbangi perlindungan negara yang kuat. Komisi 9 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan PMI agar keamanan dan kesejahteraan pekerja migran lebih terjamin. Anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Ru'yat menegaskan bonus demografi dan meningkatnya minat kerja ke luar negeri harus diimbangi kehadiran negara. Menurutnya, revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diperlukan untuk mempermudah keberangkatan legal dan memperkuat perlindungan PMI. Nah, oleh karena itu pimpinan melalui forum ini sebagai masukan bagi panja katakanlah pengawasan perlindungan pekerja migran dan rangka revisi undang-undang revisi yang ketiga ya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 perlu memberikan kemudahan ya regulasi pekerja migran yang bersifat legal ya karena sampai saat ini pekerja legal sekitar di angka 5,2 juta sementara yang ilegal itu masih di atas 4 juta katakanlah. Nah, bagaimana dalam perubahan ketiga Undang-Undang 18 Nomor 2017 ini ada regulasi yang memberikan kemudahan kepada pekerja legal. Ahmad juga mendorong penguatan koordinasi pemerintah dengan intelijen dan Kementerian Luar Negeri, terutama dalam menata rekrutmen dan penyaluran PMI agar terhindar dari pengiriman ke negara rawan konflik. Selain itu, ia menekankan pentingnya jaminan sosial hingga masa pensiun bagi pekerja migran Indonesia. Dari Senayan, Jakarta, Ferdianur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah percepatan transformasi digital nasional, pemerataan akses internet menjadi isu strategis yang menentukan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dan pemirsa, informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI pada 22 Oktober 2024, Komisi 10 DPR RI bertanggung jawab di bidang pendidikan, olahraga, sains dan teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi 10 DPR RI terdiri dari 45 anggota yang berasal dari 8 fraksi, yaitu 8 anggota fraksi PDIP, 8 anggota fraksi Golkar, 6 anggota fraksi Gerindra, 6 anggota fraksi Nasdem, 6 anggota fraksi PKB, 4 anggota fraksi PKS, 4 anggota fraksi PAN, dan 3 anggota fraksi Demokrat. Sementara itu, struktur pimpinannya terdiri dari 1 ketua yang berasal dari fraksi Golkar, dan 4 wakil pimpinan yang masing-masing berasal dari fraksi PDIP, Gerindra, PKB, dan PKS. Tidak bergerak sendiri, Komisi 10 DPR RI juga bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional atau Perpusnas, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan Badan Pusat Statistik atau BPS demi mewujudkan Indonesia yang maju dan bersaing. Komisi 10 bekerja nyata untuk setiap anak bangsa. Komisi 10 betul-betul paham bahwa pendidikan adalah tulang punggung menuju Indonesia Emas 2045. Komisi 10 juga memastikan amanat konstitusi terkait minimal 20% alokasi APBN ditujukan untuk pendidikan dan dijalankan secara aktual serta transparan. Pengawalan terhadap program wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan apapun juga terus digencarkan. Tak hanya itu, Komisi 10 juga memperluas akses beasiswa LPDP dan program pendidikan tinggi agar generasi muda dari seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Di bidang olahraga, Komisi 10 hadir untuk mendukung peningkatan prestasi nasional serta internasional. Komisi 10 terus mendorong pembenahan tata kelola di seluruh cabang olahraga dan melakukan naturalisasi sejumlah atlet guna memperkuat tim nasional di level internasional. Lebih dari itu, Komisi 10 hadir dari dan untuk rakyat Indonesia. Mari kita satukan harapan dan dukungan bersama Komisi 10 membentuk masa depan cerah bagi anak bangsa. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan,
tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Ketersediaan akses internet tidak lagi sekadar penunjang aktivitas, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar dalam mendukung pendidikan, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Dan pemirsa, dalam kerangka tersebut, DPR RI melalui Komisi 1 menjadikan pemerataan infrastruktur telekomunikasi sebagai agenda strategis dengan menegaskan kehadiran negara di wilayah-wilayah non-komersial, serta mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Baktikomdigi mengakui masih ada 2.121 desa di Indonesia yang blank spot atau belum kebagian akses internet. Salah satu infrastruktur internet yang disediakan Baktikomdigi adalah Satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1. Hingga 7 Desember 2025, Satria 1 sudah menghubungkan 30.017 titik layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk sekolah, puskesmas, fasilitas pemerintahan, dan titik pertahanan keamanan dengan kecepatan internet hingga 10 Mbps per lokasi. Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang dianggap tidak menguntungkan secara komersial bagi provider swasta. Kesenjangan akses internet bukan hanya menghambat interaksi digital masyarakat, termasuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, tapi juga kualitas pendidikan bagi generasi muda. Pembangunan infrastruktur digital dengan pengadaan BTS, fiber optik, dan jaringan pendukung seperti Satria 1 di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah melalui program Baktikomdigi agar masyarakat di wilayah tersebut juga ikut merasakan transformasi dan kemajuan digital secara penuh.
Masyarakat di daerah 3T memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat perkotaan untuk melakukan kegiatan dan interaksi secara daring lintas wilayah, bahkan lintas negara atau internasional. Akses jaringan komunikasi dan internet yang stabil akan membuka peluang ekonomi yang lebih banyak dan memperluas jangkauan layanan publik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Infrastruktur digital ini selain daerah 3T, juga masih ada beberapa daerah yang juga memerlukan sentuhan bakti, karena secara komersial memang tidak memungkinkan atau secara geografis kondisinya sulit. Ke depan nanti setelah infrastruktur ini selesai, yang backbone-nya sudah selesai, dilanjutkan dengan infrastruktur yang masuk langsung ke pengguna-pengguna ya, di puskesmas, di sekolah, di kelurahan-kelurahan atau di kelompok-kelompok tani. Nah, sehingga nanti pemanfaatan infrastruktur yang ada ini bisa maksimal. Contoh misalnya kita ingin belajar sesuatu mengenai misalnya beasiswa di Harvard University misalnya di Amerika, kita bisa lakukan di NTT ini. Tapi kalau kita lemot, bagaimana bisa nge-affair dengan orang yang di Jawa, mereka dapat akses internet sehingga bisa mengadakan misalnya kuliah secara online ke luar negeri. Dengan adanya internet ini didukung oleh Bakti, sehingga tidak lagi Indonesia menjadi daerah yang ada yang maju, ada yang terdepan, ada yang terbelakang. Insya Allah semua menjadi 3T, terdepan, termaju, dan tersejahtera di seluruh Indonesia Raya. Pemerataan akses internet harus diiringi kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat, karena kebutuhan internet di berbagai aspek semakin penting, termasuk di wilayah 3T. Bahkan dalam proses pembelajaran tingkat dasar sampai tinggi membutuhkan dukungan internet. Tanpa jaringan internet yang stabil dan memadai, proses pembelajaran di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia dikhawatirkan semakin tertinggal. Penguatan infrastruktur telekomunikasi tetap menjadi agenda prioritas Komisi 1 DPR RI, sehingga pemanfaatan teknologi dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, masyarakat diajak memanfaatkan fasilitas internet yang disediakan pemerintah untuk kemajuan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan digital nasional. Program-program pemerintah ini bisa sinergi untuk memastikan tidak ada lagi yang blank spot di kawasan Sulawesi Selatan, termasuk yang 3T tadi. Karena 3T itu sudah ada VISAT, apalagi programnya Pak Presiden kita itu bagaimana supaya pembelajaran di Dikdasmen itu di beberapa sekolah itu sudah menggunakan smartboard. Kalau tidak ada internet, tidak mungkin orang bisa belajar tanpa internet. Oleh karena itu kita minta supaya ini betul-betul 100% no blank spot. Ya, Nazia dan juga pemirsa, kalau kita berbicara nih terkait dengan bagaimana menjaga daya tahan tubuh, mungkin banyak orang itu memikirkan harus berolahraga yang seperti harus lari, kemudian nge-gym dan sebagainya. Padahal kebiasaan jalan pagi ini sering dianggap sepele, padahal aktivitas ringan ini dapat memberikan dampak besar bagi kualitas harian kita. Betul sekali nih Alfat dan juga pemirsa, jalan pagi tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh positif terhadap kondisi mental dan produktivitas. Dan setidaknya ada 5 alasan kenapa jalan pagi mampu mengubah harimu. Mulai dari meningkatkan energi, memperbaiki mood, hingga menjaga keseimbangan tubuh. Dan pemirsa, tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Kembali pemirsa di TVR 09. Dan pemirsa dan juga Alfat nih, berbicara terkait dengan jalan pagi ini banyak sekali manfaat yang bisa didapat. Karena jalan pagi membantu mengaktifkan peredaran darah, menyegarkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Nah, Nazia dan juga pemirsa, dengan durasi yang ringan dan dilakukan secara rutin, jalan pagi dapat menjadi kebiasaan yang sehat serta mudah diterapkan oleh siapa saja. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan alasan kenapa jalan pagi bisa mengubah harimu dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Buat kamu yang sering bilang, aku mau sehat tapi nggak ada waktu buat olahraga, coba deh mulai dari langkah paling sederhana, jalan pagi. Ya, jalan pagi, kegiatan yang sering dianggap receh ini ternyata punya segudang manfaat buat tubuh dan pikiran. Banyak penelitian ilmiah sudah menunjukkan bahwasannya cuma dengan berjalan ringan di pagi hari, tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih fokus, dan lebih bahagia. Jadi, Intips kali ini akan membahas 5 manfaat jalan kaki di pagi hari yang mungkin selama ini kamu anggap sepele, padahal efeknya dahsyat. Setelah tidur berjam-jam, tubuh kita masih dalam mode istirahat. Otot belum aktif, jantung dan paru masih kerja santai. Makanya ketika kamu langsung bangun terus kerja atau ngerjain aktivitas berat, badan sering terasa berat atau ngantuk lagi. Nah, jalan pagi itu ibarat tombol start buat mesin tubuh. Setiap langkah merangsang jantung buat pompa darah lebih cepat, ngirim oksigen segar ke seluruh tubuh. Hasilnya, kamu bakal merasa lebih segar, rileks, dan siap menghadapi hari. Jadi, buat kamu yang suka ngerasa lemas pagi-pagi, mungkin bukan kurang tidur, tapi kurang gerak. Tahu nggak, dalam satu sesi jalan pagi 30 menit, tubuh kamu melepas endorfin, hormon yang bisa meningkatkan rasa senang dan mengurangi stres. Itu kenapa banyak orang bilang setelah jalan pagi, badan rasanya enteng banget dan mood jadi bagus sepanjang hari. Penelitian dari Harvard Health juga menunjukkan bahwa aktivitas ringan di pagi hari meningkatkan aliran darah ke otak yang berarti fokus dan konsentrasi juga ikut naik. Jadi buat kamu yang banyak deadline atau harus kerja pagi-pagi, jangan cuma ngandelin kopi ya. Coba langkahin kaki dulu ke luar rumah. Siapa tahu inspirasi dan semangatmu muncul bareng sinar matahari pagi. Banyak orang mikir untuk punya jantung sehat itu harus olahraga berat. Padahal, menurut penelitian di British Journal of Sports Medicine, jalan 30 menit setiap hari saja sudah cukup untuk menurunkan resiko penyakit jantung sampai 19%. Karena jalan pagi meningkatkan sirkulasi, menjaga kolesterol, dan melatih kapasitas paru-paru. Gak heran kalau banyak dokter menyarankan aktivitas ini untuk segala usia, dari anak muda sampai lansia. Yang paling keren, metabolisme tubuh kamu juga jadi lebih aktif. Kalori kebakar, gula darah lebih terkontrol, dan tubuh akan terasa lebih fit sepanjang hari. Makanya, jalan pagi itu bukan cuma soal langkah, tapi soal menjaga irama hidup biar tetap sehat. Pernafasan dalam, langkah yang teratur, angin sejuk pagi, itu semua kombinasi sempurna untuk mengurangi stres. Banyak penelitian menunjukkan jalan di alam terbuka, entah itu di taman, pinggir jalan yang hijau, atau dekat pantai, dapat menurunkan kadar kortisol dalam darah. Hormon ini adalah penyebab utama tubuh mudah tegang dan capek. Jadi, kalau kamu lagi penuh tekanan atau banyak pikiran, daripada nongkrong di kafe sambil overthinking, coba deh jalan sendiri pagi-pagi. Rasakan suara burung, sinar matahari, dan angin yang menyentuh kulit. Percaya deh, setelah itu kamu bakal merasa lebih tenang dan lega. Kedengarannya aneh ya, aktivitas pagi tapi pengaruhnya kerasa sampai malam. Ternyata itu benar.
Paparan cahaya matahari pagi mengatur ulang jam biologis tubuh atau yang disebut dengan ritme sirkadian. Menurut Sleep Health Journal, orang yang terbiasa jalan pagi cenderung punya pola tidur lebih teratur dan lebih dalam. Karena di siang hari tubuh merekam energi dan cahaya dari aktivitas pagi, sehingga mengetahui kapan saatnya mati lampu secara alami di malam hari. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan tentu hidup lebih sehat. Jadi, kalau sehat itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, kenapa nggak coba mulai hari ini? Nggak perlu lari maraton, nggak perlu alat mahal, cukup keluar, hirup udara pagi, dan langkahin kakimu perlahan. Karena setiap langkah kecil punya makna besar buat tubuh dan juga pikiranmu. Yuk bangkit lebih pagi besok dan rasakan sendiri bedanya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada hari Selasa 13 Januari 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat terdapat rapat paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Sedangkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI rapat dengar pendapat umum dengan Dekan dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan agenda yaitu penjelasan fungsi DPR RI dan proses rancangan undang-undang. Dan tentunya masih banyak sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.